Razia pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi kembali diwarnai kepanikan sejumlah pedagang. Kedatangan mendadak petugas Satpol PP membuat pedagang mencoba kabur ke dalam toko hingga membuat barang jualan berserakan di jalan. Selain menindak tegas para pedagang nakal, petugas juga mengimbau pentingnya menjalankan protokol kesehatan. Jelang Hari Raya Idul Fitri, banyaknya pedagang yang melanggar aturan hingga acuh pada protokol kesehatan membuat Pasar Tanah Abang semrawut. Tetap melakukan pengawasan selain terbagi beberapa pos, beberapa personel ini dari TNI, Polri maupun Satpol PP, ada unsur FKDM dari masyarakat sendiri. Jadi kita melakukan pengawasan, ada juga tim tindak yang selalu memonitor. Selain ada beberapa pos, ada tim yang melingkar, memutar, monitor. Rencananya razia serupa akan terus digelar petugas hingga di penghujung bulan suci Ramadan agar bisa tetap menjaga ketertiban wajah Pasar Tanah Abang. Puluhan ibu rumah tangga ini kesal dan menuntut ketua arisan paket lebaran bernama Heni Haryani mengembalikan uang yang telah disetorkan selama 1 tahun. Ada ibu rumah tangga syok dan tak kuat menahan tangis. Berharap mendapatkan uang besar saat lebaran dari arisan justru merasa tertipu. Ketua arisan menyatakan uang anggotanya hilang telah dicuri di rumahnya. Mendengar uangnya raib, sejumlah ibu histeris. Diperkirakan mereka merugi jutaan rupiah. Pasalnya tiap bulan uang yang disetor ke arisan 300.000 per bulan. Seharusnya uang arisan bisa dicairkan dan ditambah bonus 1 paket sembako. Itu katanya bilangnya itu hilang, diambil maling, sedangkan katanya dia ngambil maling itu katanya mau beli amplop doang. Kata rumah nggak dikunci, dia keluar. Nah sedangkan dia keluar, pas dia masuk, akhirnya orang sini pada nggak terima dong, duitnya hilang. Cobanya tadi CCTV di luar, ini kan keluar aja stempel. Ketua arisan paket lebaran mengatakan uang arisan yang disimpan di atas lemari hilang Selasa pagi. Ya kan posisinya tadi di kamar, Pak. Ya itu tadi kan asumsinya pada begitu, inilah itulah. Uangnya hilang 2 tas. Uangnya hilang, Bu? Iya, tadi kan udah ada polisi juga ke sini kan. Lapor kehilangan. Hilangnya berapa, Bu, yang hilang? Ya kurang lebih totalnya ya. Meski disebutkan terjadi pencurian, para ibu ini tetap tidak percaya. Menurut warga, setelah mengecek kamera pengawas di lingkungan perumahan, tak terlihat ada orang lain memasuki area rumah ketua arisan. Sementara, kasus ini ditangani petugas Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Pemirsa, nasib malam dialami seorang perawat di Malang, Jawa Timur. Eva Sofiana Wijayanti, perawat sebuah klinik di Malang, dibakar oleh pria tak dikenal. Korban harus dirawat di rumah sakit karena luka bakar di tubuhnya. Pemirsa, selain kasus perawat Malang itu, selama 45 menit ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Seorang perawat sebuah klinik di Kabupaten Malang dibakar oleh pria tidak dikenal hingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Polisi masih memburu pelaku dan diduga ada motif sakit hati dari kejadian ini. Inilah klinik Bunga Husada di Desa Arjowilangun, Kalipare, Kabupaten Malang, di mana Eva Sofiana Wijayanti menjadi korban pembakaran pria tidak dikenal. Akibatnya, wanita 33 tahun ini menderita luka bakar serius hingga 60% di sekujur tubuhnya. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Polisi kini memburu terduga pelaku yang terekam CCTV, termasuk mendalami dugaan adanya motif sakit hati dan cinta.
sudah kelihatan siapa si kendaraan yang digunakan pelaku ini sudah teridentifikasi. Cuma kita belum bisa menyampaikan belum terlihat secara jelas plat motornya berapa dan hal lain sebagainya berapa, tapi insya Allah dalam 2-3 hari ini akan segera terungkap siapa pelakunya. Ciri-cirinya seperti apa, Dan? Ciri-cirinya? Pelakunya pakai motor Honda Beat warna merah, kemudian juga orangnya kurus, pakai sepatu kets warna putih, kemudian pakai jaket warna biru kalau saya tidak salah. Sementara itu, pihak keluarga mengaku terkejut saat mengetahui Eva menjadi korban pembakaran orang tidak dikenal. Sepengetahuan keluarga, korban tidak memiliki musuh dan tidak ada yang janggal dari perilaku korban dan suaminya. Nggak ada apa-apa, masalahnya kan apa ngarani itu. Terus lek ono masalah kok bareng terus medino, metu ya wong loro. Buka bersama apa jenenge iku lho, ngabuburit ya wong loro setiap sore no. Malah nang update status e apa jenenge setiap sore duli-duli nang ini nang warung-warung ngono lho. Enggak ada masalah permasalahan di akhir-akhir waktu ini, Pak. Pihak keluarga enggak tahu masalah itu. Tinggal Pak. di Insiden pembakaran ini terjadi siang hari saat klinik sedang sepi. Korban yang sedang beristirahat tiba-tiba didatangi pria yang tidak dikenalnya. Pelaku yang wajahnya tertutup masker kemudian menyiram korban yang sedang duduk dengan cairan diduga bensin, lalu menyulut api. Korban yang kesakitan karena luka bakar lalu ditolong oleh anak dari pemilik klinik, sementara pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Saya dari dapur, cuma ada teriakan, aduh gitu kan. Saya apa ini? Gitu. Terus kemudian semakin lama semakin keras. Makin dia keluar sini, aduh tolong mas, nah, dia udah kebakar sini. Loh kenapa kamu? Kenapa Pak? Nggak tahu mas, gitu. Nggak tahu, jadi loh kenapa? Ada yang bakar aku dikasih bensin disiram terus dicumut mas. Loh siapa yang melaku? Sudah lari. Aduh gimana sih ini? Nah gitu, terus dia bilang gitu, ya terus saya di sini kan masih kebakar nih. Terus tak tepuk gini sama matikan. sendirian pada waktu itu sama Pak? Saya sendirian. Yang terbakar tuh bagian mana aja, Pak? Ini sudah keriting gini, mukanya sudah melepuh. Masih ada api, Pak? Masih kebul-kebul. Eva Sofiana Wijayanti masih dirawat intensif di Rumah Sakit Waga Husada Kepanjen Malang. Eva memiliki 2 anak yang berumur 8 dan 5 tahun yang sengaja oleh keluarga tidak diberitahu musibah yang dialami oleh ibunya agar tidak trauma. Pemirsa, polisi terus mengembangkan penyelidikan sate beracun yang menewaskan seorang bocah di Bantul, Yogyakarta. Selain memburu pria yang menyarankan tersangka untuk meracuni sang mantan, polisi juga mendalami dugaan nikah siri antara tersangka dengan anggota polisi yang menjadi target sate beracun itu. Inilah rumah yang dihuni oleh Nani Apriliani Nurjaman, tersangka sate beracun yang menewaskan 1 bocah di Bantul, Yogyakarta. Nani diketahui sudah hampir setahun mendiami rumah yang terletak di Dusun Cepoko Jajar, Kecamatan Piyungan, Bantul ini. Warga sekitar terkejut setelah mengetahui Nani ditangkap karena racun salah sasaran yang awalnya ditargetkan pada seseorang anggota polisi karena sakit hati ditinggal menikah. Selama ini, warga justru tahu Nani telah menikah siri dengan seorang anggota polisi. Namun polisi ini hanya datang seminggu sekali menemui Nani karena mengaku dinas di luar kota. Dia memang mengatakan dia polisi, Mas, gitu. Dia polisi, Mas. Oh iya, ya sudah kalau dia polisi. Saya nggak gubris polisi mana, namanya siapa, dan sebagainya. Dia hanya panggil Pak Tommy, seperti itu. Sering nginep di situ, Miss? Kalau masalah nginep, saya belum tahu persis. Namun dari warga memang dia setiap 2 minggu, 1 minggu atau 1 bulan sekali dia memang datang ke tempat itu dengan alasan waktu setahu saya, kalau Pak RT mungkin lebih tahu, itu luar kota. Untuk statusnya sendiri? Ya, statusnya saya belum tahu waktu itu. Dari sekarang pun saya baru tahu malahan.
Ya, kalau dia statusnya sebagai istri siri. Sementara itu Kapolresta Yogyakarta Komisaris Besar Wahyu Purwadi membenarkan target racun dari tersangka Nani Apriliani adalah anggotanya. Namun untuk perkembangan pemeriksaan, dirinya menyerahkan sepenuhnya pada Polres Bantul. Sedangkan terkait nikah siri, Wahyu Purwadi menyatakan harus ada bukti kuat. Dan jika terbukti melanggar kode etik, maka yang bersangkutan akan disanksi. Itu masih perlu bukti. Bukti itu kan istilahnya kapan dia nikah siri, kapan harus ada buktinya. Kalau hanya sekedar omongan kita belum bisa buktikan. Foto, misalnya foto terus yang nikahkan siapa harus ada. Kalau hanya sekedar isu di luar, kita belum menanggapi. Ya, masih nunggu bukti dulu. Termasuk untuk hasil penyidikan di Polres Bantul itu ya, Pak? Ya, karena proses di Bantul semuanya di mereka. Kita nggak ada. Ya, nanti hasilnya seperti apa, baru kita tidak lanjuti. Nani Apriliani Nurjaman menjadi tersangka atas aksinya menabur racun di makanan sate ayam yang ditujukan pada mantan kekasihnya. Namun aksi ini salah sasaran lantaran sate tersebut dimakan hingga menewaskan anak dari ojek online yang diminta mengantarkan makanan beracun tersebut. Polisi kini mengembangkan kasus percobaan pembunuhan berencana ini dengan memburu sosok pria berinisial R. Pria langganan tersangka di salon ini diduga yang memberikan saran dan mengajari tersangka hingga berani beraksi keji menggunakan racun untuk membalas dendam sakit hatinya. Akibat racun salah alamat ini, Naba Faiz Prasetya, bocah laki-laki 10 tahun harus pergi dengan cara tragis karena memakan sate ayam beracun yang dibawa pulang ayahnya untuk berbuka puasa. Saat kejadian, sang ayah yang bekerja sebagai pengendara ojek online mendapat order tidak melalui aplikasi untuk mengantarkan takjil oleh seorang wanita. Namun karena pemilik rumah menolak paket makanan karena tidak mengenal pengirim, makanan tersebut dibawa pulang hingga akhirnya justru menjadi pembawa maut. Seorang pelaku penyiraman air keras kepada seorang ASN di Palembang, Sumatera Selatan tertangkap. Pelaku mengaku disuruh seseorang yang kini dalam pengejaran polisi. Inilah suasana penangkapan Erwin di persembunyiannya Jalan Mataram, Kertapati oleh aparat Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku penyiraman air keras dan penganiayaan seorang aparatur sipil negara ini terpaksa juga harus ditembak pada kaki karena melawan saat akan ditangkap. Erwin diketahui sudah 2 kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Dirinya mengaku hanya disuruh seseorang untuk menyiram air keras dan menganiaya korban. Karena pada saat kejadian, memang pelaku ini sempat ada beberapa saksi yang melihat dan motor pelaku ini tertinggal. Motor pelaku tertinggal di TKP dan dia ikut bonceng bertiga dengan kawan-kawannya. Nah, satu pelaku yang memang pelaku utama yang menyiramkan kepada korban kita udah amankan. Setelah beberapa hari kita cek terus posisinya di mana. Alhamdulillah berhasil. Tadi sekitar jam 18.30 berhasil kita amankan. Dan kita kembangkan karena masih informasi ada yang di belakangnya siapa yang menyuruh melakukan. Polisi menyita 1 senjata tajam milik pelaku dan kini memburu 2 rekan pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Sebelumnya Aminuddin, seorang aparatur sipil negara, disiram air keras di rumahnya di Jalan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame, Palembang. Korban saat itu sedang duduk di depan rumah. Tiba-tiba didatangi 3 orang dengan dalih menanyakan pabrik pembuatan batu bata. Korban yang lengah tiba-tiba disiram air keras hingga terluka bakar serius di sekujur tubuh dan wajah. Selain itu, anak korban yang berusaha menolong juga dianiaya pelaku menggunakan senjata tajam hingga menderita luka tusuk. Sementara pada Februari lalu, seorang suami yang menyiram air keras ke istrinya di Jambi ditangkap. Pelaku kabur dan bersembunyi di rumah orang tuanya usai menyiram air keras ke wajah istrinya. Tim Sultan Satreskrim Polres Tebo menggerebek sebuah rumah di Desa Lempur Mudi, Kecamatan Gunung Rayo, Kabupaten Kerinci, Jambi. Rumah ini jadi tempat persembunyian Iskandar, pelaku penyiram air keras kepada istrinya. Pria 28 tahun ini ditangkap di rumah orang tuanya setelah 1 bulan jadi buron polisi.
Pelaku melarikan diri setelah menyiram air keras ke istrinya karena minta cerai. Penangkapan sempat terkendala karena orang tua pelaku menolak anaknya ditangkap polisi. Untuk motif yang dilakukan tersangka dalam melakukan kekerasan rumah tangga terhadap istrinya adalah tersangka cemburu terkait dengan tersangka saat itu menjalani hukuman dalam kasus narkotika. Saat itu korban tidak pernah besuk sehingga tersangka menduga bahwa istrinya melakukan perselingkuhan terhadap orang lain. Iskandar nekat menyiramkan air keras ke istrinya 8 Januari lalu. Akibat kekerasan dalam rumah tangga ini, istrinya mengalami luka di wajah. Air keras juga mengenai bibi dan keponakan yang ada di dekat korban. Buat saya di situ seperti sampah, nggak dihargainya Pak. Ya selama saya di Jambi cukup untuk korban untuk dia Pak, bekerja apapun saja untuk kehidupannya. Tapi dianya malah hianati rumah tangga orang. Sebelumnya, korban Mentari dan bibinya yang hamil 9 bulan dan seorang bocah warga desa Mangunjayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Jambi, disiram air keras oleh Iskandar, suaminya sendiri. Penyiraman air keras diduga dipicu permasalahan ekonomi keluarga. Pelaku dan istrinya Mentari kerap bertengkar dalam rumah tangga. Seorang ayah di Bengkulu tega mencabuli anak kandungnya. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Realita.